Selamat datang kembali di materi robotika. Sekarang kita akan lanjut dari forward kinematic dan inverse kinematic menuju ke path planning. Kita mulai dulu dari apa itu path planning. Jadi path planning itu adalah sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita menentukan posisi atau sudut yang dibutuhkan dari lengan robot itu supaya mencapai ke posisi yang kita inginkan. Lalu tentu saja kita tidak bisa begitu saja menggunakan forward kinematic atau inverse kinematic eh, untuk pada apa ya? Pada kenyataannya, karena kenyataannya koordinat yang kita butuhkan untuk merencanakan suatu proses tertentu itu membutuhkan banyak sekali target dan operasi. Sehingga kita perlu manage atau merencanakan pergerakan lengan robot menggunakan metode inverse kinematic. Ini fokusnya lebih ke inverse kinematiknya, sehingga didapat data untuk otomatisasi pergerakan lengan robot. Jadi misalkan targetnya itu, ya jadi kuncinya adalah targetnya lebih dari satu. Jadi misalkan asalnya targetnya di sini, lalu pindah ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Jadi di sana kita perlu memanage bagaimana proses pergerakan itu. Jangan sampai nanti pergerakannya itu menghabiskan terlalu banyak mungkin listrik karena pergerakannya terlalu banyak atau ya tidak efektif gitu. Jadi yang kita butuhkan adalah pergerakan yang efektif. Jadi step dalam path planning itu ada beberapa. Yang pertama adalah kita harus memastikan dari lengan robot yang kita miliki itu workspace-nya itu di daerah mana saja. Jangan sampai nanti eh, koordinat yang kita inginkan pergerakannya itu di luar dari workspace dari sistem itu. Jadi yang itu jadi poin awal yang perlu diperhatikan. Yang kedua itu adalah menentukan target awal dan akhir. Ini awal dan akhir ini bisa banyak dalam koordinat kartesian untuk memudahkan. Bisa banyak. Jadi nanti ada proses dari target awal ke akhir itu ke selanjutnya yaitu segmentasi. Jadi kita membagi-bagi target awal ke akhir ini disegmentasi, dibagi-bagi atau diinterpolasi sehingga nanti pergerakannya lebih halus gitu. Dan juga bisa jadi lebih seragam. Walaupun seragam tidak begitu penting, tapi yang penting adalah lebih halus gitu nantinya. Tidak banyak eh, seperti motornya on off on off on off, tapi nanti lebih smooth gitu pergerakannya itu lebih on sampai selesai. Jadi tidak ada eh, ya karena kalau on off berarti kan dia menyedot listriknya itu eh, tidak stabil, akan kadang butuh banyak butuh sedikit gitu. Jadi nanti dipastikan motornya itu akan bergeraknya lebih halus sehingga nanti motornya lebih awet dan juga nanti pergerakannya lebih ya tidak banyak ngeremnya gitu. Setidaknya ngeremnya itu yang berbahaya. Lalu yang keempat itu adalah konversikan koordinat yang ketiga ini, yang hasil segmentasi atau interpolasi menggunakan kinematika inverse. Lalu setelah itu yang kelima itu kirim perintah ke motor supaya nanti lengan robotnya itu digerakkan. Jadi yang pertama kita harus memastikan workspace-nya dulu. Jadi contohnya untuk yang pertama untuk kasus lengan robot yang sangat sederhana, workspace-nya tentu saja dia hanya garis saja karena dia tidak memiliki lengan tambahan extension dan juga tidak bisa memanjang atau memendek sehingga nanti workspace-nya itu yang garis ini. Jadi dia hanya bisa berotasi pada garis ini. Jadi kalau misalkan kita pasang target di sini dan di sini nanti itu masih oke karena dia di dalam workspace dari sistem lengan robot ini. Nah, untuk yang kedua kita memiliki dua buah pergerakan ini misalkan theta 2 sehingga nanti ini bisa berotasi dan nanti derajat workspace-nya itu lebih luas dibandingkan yang sebelumnya.
Jadi kalau misalkan kita memiliki targetnya, pergerakannya seperti ini masih oke karena masih di dalam workspace-nya. Tapi kalau misalkan kita memiliki target seperti ini, di mana yang T2 itu berada di luar dari workspace, ini tidak bisa dilakukan, dan jangan sampai merencanakan seperti itu. Eh, Sebisa mungkin berada di workspace-nya. Kalau misalkan ternyata di luar workspace, kita bisa menambahkan lengannya supaya sampai ke target yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Ini jangan sampai dilakukan karena tidak mungkin mendapatkan solusi. Lalu yang selanjutnya adalah ini masih workspace. Jadi nanti koordinat dari T1-nya itu adalah L, 0 atau sudut 0 derajat. Jadi nanti di sini karena panjangnya adalah L, jadi nanti di sini ke L, dan yang ke belakangnya itu adalah minus L. Jadi nanti di sini L dan minus L. Tapi untuk Y-nya itu tetap 0 karena tidak ada ketinggian di targetnya itu. Nah, untuk kasus yang selanjutnya itu titiknya ada 2, T1 dan T2. Tapi kita inginkan pergerakan yang lebih halus. Ini dengan 2 buah join di L1 dan L2. Ini kita bisa lakukan yang namanya segmentasi. Jadi supaya pergerakannya itu nanti misalkan saya ingin pergerakannya dari T1 ke T2 ini membentuk garis lurus. Misalkan dia ingin membuat garis atau memotong dengan garis tertentu gitu nantinya. Nah, ini nanti kita harus merencanakan dari posisi ini saya terbalik, harusnya plus dulu karena target awalnya itu dari koordinat plus menuju ke minus. Ini nanti ya dianggap saja awalnya dari bawah ke atas supaya memudahkan. Jadi awalnya misalkan dari 4x, 3x semakin mengecil sampai ke minus 4x. Sedangkan y-nya di sini ada nilainya. Jadi nilainya dianggap konstan dari waktu ke waktu. Seperti itu. Nah, di setiap titik ini yang kita segmentasi, kita perlu tahu kira-kira sudut yang dibutuhkan untuk mendapatkan koordinat ini itu berapa sih. Lalu yang ini juga berapa, ini berapa, ini berapa, dan ini berapa, dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, di situ kita merencanakan koordinat dan sudut kira-kira berapa. Nah, ini salah satu contohnya sketsanya. Kalau misalkan yang membedakan adalah di sini segmentasinya deltanya itu lebih besar dan lebih kecil. Untuk kasus yang lebih besar, itu nanti proses perubahan dari koordinat ke koordinatnya itu akan seperti berosilasi seperti ini. Karena deltanya itu cukup besar, jadi dia memiliki kebebasan untuk melakukan apa ya, seperti bukan manuver. Ya, ada membuat kurva dulu sebelum akhirnya mencapai ke titik X. Tapi semakin kita membuat X-nya semakin kecil, si osilasi ini semakin kecil, dan nanti kalau sangat rapat itu nanti bisa sampai hanya garis lurus saja. Jadi di sana juga ada pertimbangan bahwa karena inverse kinematik ini sifatnya itu otomatis, maka kita harus memikirkan ulang kira-kira delta X yang dibutuhkannya berapa dan segmennya itu seperti apa gitu nantinya. Nah, konsekuensinya adalah jumlah loop kalau misalkan semakin besar delta X-nya, loopnya itu semakin kecil, dan kalau misalkan delta X-nya semakin kecil, loopnya itu akan semakin banyak. Tapi itu bergantung juga dari keadaan sistem ke sistem. Yang selanjutnya itu tentang interpolasi. Jadi misalkan kita memiliki target dari target 1 menuju ke target 2, target 3, target 4. Seperti itu. Kalau kita segmentasi biasa, maka nanti ya kita membuat koordinat-koordinat yang pergerakannya cukup kaku dari awal sampai akhir. Tapi
kalau misalkan memang ini tidak masalah, itu eh, kita tidak perlu melakukan interpolasi. Tapi kalau misalkan kita mau eh, memperhalus pergerakannya, misalkan dari posisi ke sininya itu jangan sampai, kan kalau misalkan pergerakan dari sini ke sini membuat sudut itu, dia akan ada proses mengerem dan nanti bergerak lagi gitu. Ini mengerem bergerak lagi. Nah, untuk membuat pergerakannya lebih halus, itu nanti kita bisa melakukan interpolasi dari titik-titiknya ini sehingga nanti pergerakannya akan lebih seperti lingkaran seperti ini. Tapi itu bergantung kebutuhannya. Jadi tidak selamanya interpolasi itu bagus dan tidak selamanya segmentasi itu buruk. Ya, nanti setelah disegmentasi atau interpolasi seperti yang sebelumnya, kita memiliki koordinat lalu ditransformasi menjadi sudut, dan nanti itu bisa dilakukan dengan inverse kinematik. Seperti itu. Ini contohnya, tapi ini agak lama ya, anggap saja ini adalah proses yang sama seperti yang tadi, itu segmentasi untuk membentuk sebuah objek tertentu gitu. Jadi ada bukan hanya garis lurus atau ya yang hanya sederhana. Di sini kalau kita tunggu, nah ada proses ke bawahnya ini untuk membentuk seperti yang di atas. Untuk path planning juga bisa berhubungan dengan dua buah lengan robot atau lebih. Tuh, jadi karena kan salah satu contohnya kalau di industri mobil itu lengan robotnya itu cukup banyak. Yang satu bekerja untuk apa, satu untuk apa, satu untuk apa. Nah, semuanya itu harus bergerak simultan dan step-stepnya itu harus jelas. Maka kalau misalkan ternyata kita misalkan ya, ini ada sebuah barang dengan massa tertentu, kita ingin pindahkan ke sini, ke target yang di sini, maka tapi lengan robot yang pertama ini itu tidak bisa menggapai langsung menuju ke posisi target akhir. Jadi kita perlu mengoper ini ke lengan yang kedua. Gitu. Ini lengan satu dan ini lengan kedua. Nah, ini juga perlu direncanakan. Jadi yang pertama nanti lengan robot satu dalam step tertentu dia akan mengangkat dan memindahkan sampai dioperkan. Lalu untuk lengan robot yang kedua itu dari mulai dioperkan sampai ke target akhir itu step yang dilakukan oleh lengan robot itu. Jadi ini cukup kompleks kalau misalkan sangat banyak keadaan dan kebutuhannya. Tapi sebagai gambaran sederhana itu seperti itu path planning itu. Untuk pembahasan path planning cukup sekian. Terima kasih.